Halo anak-anakku, saya pelajar bahasa Mangkasara. Jariana luala ni pelajar yami antu karena sarapang. Jadi anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar dimanapun anda berada, yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu kata serapan. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa itu kata serapan? Kita harus mengetahui dulu pengantarnya ya. Jadi, bahasa Makassar merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang sebagai halnya bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Makassar banyak menyerap unsur-unsur dari bahasa lain, baik dari bahasa serumpun seperti Melayu, Jawa, Minangkabau, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda, Inggris, Portugis, dan Sangsekerta. Nah, bagaimana dengan bahasa Makassar? Untuk selanjutnya, jangan kemana-mana, ikuti materinya. Oke, pelajaran Makatalu atau materi ketiga, kana serapan atau kata serapan. Ini adalah merupakan materi ketiga pada semester ganjil di kelas 9. Jadi, perhatikan baik-baik. Semoga anak-anakku dan para pembelajar bahasa Makassar dimanapun Anda berada bisa memahami dengan baik dan bisa mengetahui bahwa bahasa Makassar juga banyak sekali menyerap bahasa-bahasa lain, baik bahasa-bahasa serumpun maupun bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Makassar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu pada kompetensi dasar 3.4 mengetahui konsep kata serapan dan mengidentifikasi kata serapan dalam setiap bahasa. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca materi pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kata serapan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati dan mendiskusikan contoh kata serapan dalam bahasa Makassar, peserta didik dapat menuliskan kata serapan dengan bahasa asalnya. Nah, kompetensi dasar yang kedua mengenai keterampilan yaitu mengungkapkan arti kata serapan dalam bahasa Makassar. Tujuannya, setelah mengamati contoh kata serapan dalam bahasa Makassar, peserta didik dapat membuat teks atau bacaan menggunakan kata serapan. Jadi, ini landasan kita dalam mempelajari kata serapan. Jadi, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar dapat melalui dan melaksanakan tujuan pembelajaran ini dengan baik. Nah, pengertian kata serapan. Namun sebelumnya ditampilkan, wah, fotonya keren ya. Jadi kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah serumpun maupun dari bahasa asing. Nah, jadi kana serapang yami antu kana nialea baturi bahasa maraenganga. Baji baturi bahasa daerah maraenganga ma iare ka baturi bahasa atau pantap-pantaranga. Iare ka bahasa asing. Nah, bagaimanakah contohnya dan bagaimanakah penggunaannya? Oke, kita lanjut ke
Contoh kata serapan. Bahasa Melayu. Jadi bahasa yang pertama yaitu bahasa Melayu. Akbah atau bah yang sering disebut dengan banjir. Ya, jadi akbah, bah. Bahasa Melayunya bah. Halusu, halus. Ambala, ambal. Berasa, beras. Bine, benih. Nah, bagaimana jika diaplikasikan ke dalam kalimat? Sanna alusuna batena akana. Jadi cara dia berbicara sangat halus. Kemudian mange ammu bu bine ritanana. Jadi dia pergi mencabut benih di sawahnya. Itu penerapan dalam kalimat. Selanjutnya kita beralih ke contoh kata serapan yang diserap dari bahasa Jawa. Dari nyetum bahasa Jawa bisa naserap iare kana alle bicara Mangkasar ka. Misalkan bangi. Bangi itu berasal dari kata wengi. Wengi batang dari kata weteng, jamu dari kata jamu, peloro dari kata pelor, ranggina dari kata rengginang. Nah, pasti anak-anakku sudah sering mendengar kata ini. Ternyata kata-kata ini diserap dari bahasa Jawa. Nah, pengaplikasiannya dalam kalimat seperti Nia pabalu jamu amalo bari-bari basa. Jadi ada penjual jamu yang lewat setiap pagi. Misalkan lagi, apa reki ranggina amakku. Jadi ibu saya membuat rengginang. Itu contoh penerapan dalam bahasa Makassar. Selanjutnya, contoh kata serapan yang diserap dari bahasa Minangkabau. Contohnya, pandele atau bah. Pandil, maaf ya ini salah ketik. Tambung atau tambun. Dari ini contoh kata serapan dalam Minangkabau. Sanna jaina at tambung birallena. Maksudnya dia memiliki banyak timbunan atau tambunan. Apa biralle lagi? Jagung. Oke. Selanjutnya contoh kata serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia juga ternyata ada yang diserap dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Makassar. Misalkan kata embere. Yang bahasa Indonesianya ember, palati, yaitu plastik, pakai, biasa dalam bahasa Indonesia pakai, pasara, bahasa Indonesianya pasar. Nah, contoh dalam kalimat, mangei amaku pasara. Jadi ibu saya pergi ke pasar. Nah, embere, misalkan kata embere diaplikasikan ke dalam kalimat bagaimana? Ya imina mange aminting imina siembere jene. Si Mina pergi mengangkat seember air. Oke ya? Saya rasa sangat mudah untuk menyusun kalimat atau mengaplikasikannya apabila sudah mengetahui bahasa-bahasa ini. Selanjutnya, contoh kata serapan yang diserap ke dalam bahasa Makassar yaitu bahasa Arab atau bahasana tu araka. Ada amala, bahasa Arabnya amal, bateng, bahasa Arabnya batin,
halala bahasa Arabnya halal, maudu bahasa Arabnya maulid. Jadi pengaplikasiannya dalam kalimat jai, amalatta, jaitongi, paanggau kambajitta, iyami antu, nikilaya, atalla sakarilino. Jadi banyak amal, banyak perbuatan baik, yaitu hal yang diinginkan hidup di dunia. Maudu lagi. Mangei maudu ribalakna desanging. Artinya dia pergi acara maulid di rumah desanging. Jadi silakan berkreasi untuk membuat kalimat apa saja, yang penting tidak keluar dari jalur pembuatan kalimat. Oke ya? Jadi ternyata bahasa Makassar banyak sekali menyerap bahasa-bahasa dari bahasa lain. Selanjutnya bahasa apakah itu yang diserap lagi? Yaitu bahasa Belanda, yaitu bahasa Belanda. Nah, misalkan agile, bahasa Belandanya hagel, balung atau balon, bengkele atau winkle, kalasa atau kelas, antamaki ribengkele ka motorokna kapanraki. Jadi motornya masuk ke bengkel karena rusak. Itu contoh penerapannya ke dalam bahasa Makassar, tentunya dalam kalimat bahasa Makassar ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan berkreasi sendiri. Misalkan lagi balong. Atuiki balong eja. Jadi dia meniup balon berwarna merah. Lanjut. Contoh kata serapan yang diserap dari bahasa Portugis. Wah, ternyata bahasa Makassar juga menyerap bahasa Portugis. Contohnya, ini kata-kata yang sering kita dengar ternyata ini berasal dari bahasa Portugis. Contohnya, bandera. Bahasa Portugisnya baindera. Bandeira. Cadeira. Bahasa Portugisnya cadeira. Kameja. Bahasa Portugisnya camisa. Kemudian keju. Bahasa Portugisnya keju. Jadi anak-anakku silahkan kalau mengaplikasikannya ke dalam kalimat, mungkin anakku sudah pandai dan sudah bisa mengaplikasikannya. Mange mali bandera, jai kadera tasusun risikolaya, yareka alapaki kameja, amaro ki keju. Nah, itu semua sudah termasuk pengaplikasian dalam bentuk kalimat bahasa Makassar, yang tentunya yang diserap dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Portugis. Selanjutnya, contoh kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Jadi Inggris. Golo, bahasa Inggrisnya golf. Kipere, bahasa Inggrisnya kiper. Pasieng, bahasa Inggrisnya patien. Akuarium, bahasa Inggrisnya aquarium. Jadi mangai golo di lapangan. Dia pergi bermain bola di lapangan. Oke ya. Selanjutnya kita beralih ke contoh kata serapan dalam bahasa Cina. Jadi bahasa tu Cinanya.
Todong nyalle basana tu Cinayan tama ri basana tu Mangkasar kah. Jadi banyak ada juga bahasa Cina yang diserap ke dalam bahasa Makassar. Contohnya, ini Mbak kebanyakan makanan ya. Pawa, bahasa Cinanya pawa. Tahu juga. Toge, toge juga. Ini tenteng. Awalnya saya juga pikir tenteng itu pure bahasa Makassar. Ternyata ini bahasa dari serapan bahasa Cina. Selanjutnya, contoh kata serapan dalam bahasa Sangsekerta. Sangsekerta, maaf ya. Sangsekerta ada agama, bahasa Sangsekertanya agama. Dewa, bahasa Sangsekertanya dewa. Dupa, bahasa Sangsekertanya dupa. Batara, Batara artinya bahasa Sangsekertanya Batara. Bukan Batara ya. Kalau Batara itu jagung. Itu dialek Turatea. Oke. Jadi sekian Lek Bakmi, jadi sudah selesai. Materi kali ini sudah selesai, anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan apabila ada yang kurang dipahami, silahkan komen di kolom bawah. Ataupun silahkan diskusi bagi anak-anakku di ruang chatnya. Atau gambar kan nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.